Assalamualaikum Pak Guru dan teman-teman. Sekarang saya mau menjelaskan menilai cerita. Agar kita dapat menilai sebuah cerita, dapat diawali dengan membaca pemahaman. Tujuannya apa ya teman-teman? Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendalam serta memahami dengan tepat tentang isi cerita. Seperti apa ya isi cerita itu? Inti cerita, tokoh, sifat, dan watak tokoh, serta peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut. Teknik membaca untuk mendapatkan pemahaman dapat dilakukan dengan membaca dalam hati. Kalian tahu tidak, tokoh itu apa? Tokoh adalah orang yang memerankan suatu cerita. Tokoh dibagi berapa ya teman-teman? Tokoh dibagi 3. Yang pertama, tokoh utama, tokoh pembantu, dan tokoh figuran. Yuk, aku jelasin satu persatu. Tokoh utama yaitu orang yang menjadi pokok cerita. Tokoh pembantu yaitu orang yang membantu tokoh utama. Tokoh figuran yaitu orang yang hanya memerankan dan meramaikan sebuah cerita. Yang kedua, sifat-sifat tokoh. Seperti apa ya teman-teman sifat-sifat tokoh? Yang pertama ada antagonis, ada protagonis, dan tirtagonis. Antagonis adalah tokoh yang berkarakter jahat. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berkarakter baik. Dan tokoh tirtagonis adalah tokoh penengah antara tokoh antagonis dan protagonis. Yang ketiga, latar teman-teman. Latar dibagi berapa ya teman-teman? Latar dibagi menjadi 2, yaitu latar tempat dan latar waktu. Latar tempat contohnya apa teman-teman? Contohnya di pasar, di sekolah, dan di hutan. Latar waktu contohnya apa ya teman-teman? Seperti pagi hari, siang hari, malam hari, dan pukul 8:05. Latar belakang apa sih teman-teman? Latar belakang adalah peristiwa yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Kemudian, alur dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal cerita sampai ke akhir cerita. Contohnya yaitu dari kita masih bayi sampai kita meninggal. Itu contoh alur maju ya teman-teman. Sekarang alur mundur. Alur mundur adalah cerpen dengan peristiwa atau disebut juga dengan istilah kilas balik. Contohnya dari meninggal diceritakan semasa hidupnya. Alur campuran adalah alur cerpen yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi, rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan masa kini. Plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Yang kelima, tema. Tema apa sih teman-teman? Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar dalam menulis sebuah cerita rakyat. Contohnya,
tema kepahlawanan, tema kejujuran, tema kekeluargaan, dan persahabatan. Yang keenam, amanat dan pesan. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Pesan biasanya berisi nasihat atau yang bisa didapatkan setelah mendengarkan atau membaca cerita rakyat. Terima kasih teman-teman telah menonton video aku. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya teman-teman. Assalamualaikum.